Kita banjirin kolom komen kita dengan komen-komen positif yang kalian milikin. Langsung berikan dukungan terhadap kedua tim ini. Antara Alter Ego Esports dan juga Geek Farm. Yap, kita akan masuk ke dalam game yang kedua. Alter Champs dan juga Geek Farm, inilah dia. Di game kedua memasuki lane-nya masing-masing. Semua bersiap untuk memberikan fokusnya, pressure-nya kepada laning. Kalau tadi Om Bawas bilang itu goldnya, gold lane harus difokusin. Betul. Sekarang ini benar-benar duel antara goldnya. Dan kalau memang bisa ngedinai dari pergerakan Hayabusa oke sih ya. Tapi jungler sekarang udah bisa jaga diri semua rata-rata ya. Belum lagi di covernya itu loh yang serem. Udah keluar nih tas-tasnya ya, udah keluar ya. Udah mulai keluar Leo Murphy dengan tas-tas yang dimiliki, tapi Udil mencoba untuk mengejar langsung ke arah Rapture. Vince-nya di area mid, Void Blast dikeluarkan, tidak mengenai ke arah siapapun. Ada purple buff yang dimiliki oleh Hayabusa, sementara kali ini Hans dengan Cyclone Sweep yang dimiliki berhasil untuk mendapatkan ke arah Rokursa, tapi berusaha untuk pergi dari atas, tapi malah langsung diajar habis-habisan. Hans, first blood. Oh. Ini kalau sudah jungler yang menjadi korban, Ya. Geek Farm akan kewalahan. Mereka harus berfokus terhadap laning lainnya karena junglernya udah akan sangat sulit sih. Ya, otomatis akan tertinggal satu level ya kalau dibandingkan dengan Alter Ego. Karena dia harus ngereset lagi tadi. Buat ambil buff berikutnya juga agak delay karena purple buff gak ada di sana. Iya, untungnya dia pergi dengan membawa satu Rokursa itu loh. Betul. Jadi setidaknya ada waktu yang terbuang, tapi bisa diperkecil gitu. Karena sekarang masih sama-sama level 3 dan bahkan Hansnya udah level 4 duluan gitu loh. Oke. Karena point dengan mencoba untuk kabur, adanya Flicker Rapture berhasil selamat dari pengejaran Alter Ego Esports. Donald Wolf King memang ngerikan, tapi kalau Alter Ego Esports mereka punya damage yang besar, akan sulit juga bertahan di area lini depan. Dan di area atas inilah dia Nino yang memberikan pressure tanpa henti. Xuan agak sedikit kewalahan karena gold shield-nya mulai dirontokkan. Sementara Turtle sudah muncul dengan adanya dua member dari kedua tim yang udah melihat posisi dari area Turtle. Oke, tapi Vince-nya barusan udah mendapatkan satu blood retribution seperti udah masuk ke arah tubuh, tapi Vince masih dikejar habis-habisan. Plexus kali ini langsung ditangkap pula oleh Rupture. Bisa kau dilihat selama karena sedikit lagi HP tersisa. Masih bisa kabur dari tersebut dengan adanya Turtle yang diamankan oleh pemain Geek di area yang berbeda. Perhitungan dari Udil yang rupanya tidak tepat. Untungnya ada Black Shoes di sana dan ada Leo Murphy yang siap untuk melakukan backup di area mid lane, membuat dirinya selamat setelah melakukan pengejaran yang tak membuahkan hasil kill. Oke. Nih Sally Boy pun masih akan melakukan farmingan terus-menerus. Ada lagi satu monster jungle yang akan menjadi satu tujuan dirinya, tapi terkena efek immobilize. Raptor-nya dengan satu Evovader dia berhasil mendapatkan Nino, tapi Nino masih punya flicker. Ninonya masih bisa selamat dan Nino pun pergi dari area tersebut. Rotasi ke area top lane yang rupanya bisa dihindari oleh Nino. Ngedodge pick off dari tim Geek Fam membuat banyak sekali waktu terbuang untuk tim Geek Fam. Ya, dan juga sementara proses ya untuk bisa mendapatkan Nino di atas sana. Lihat bagaimana Sally Boy bebas banget crossing. Dapetin creeps dari Geek Fam. Itu coba lihat untuk Sally Boy sendiri ya, kita udah nggak tahu lagi nih dia bakal farming satu land of down, tapi Leo Murphy langsung digeprek begitu aja dengan lethal counter yang dimiliki oleh Hans. Hans yang ingin melakukan farmingan lagi, tapi ternyata untuk kali ini orange buff-nya sudah menghilang. Dan di area minimap coba kita lihat ada pertemuan seperti antara Hayabusa dan juga Balmond, namun di atas dengan dua orang yang dimiliki oleh Geek Farm, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu shield turret yang dimiliki di area gold buff yang dihajar ataupun ditungguin oleh Nino. Ya, berusaha mendefense sekuat tenaga Nino dibantu dengan Udil sudah terlihat dari mapnya Geek Farm. Pergerakan dari Alter Ego juga sudah terbaca. Mereka memilih untuk lebih berhati-hati dan gak melakukan peperangan yang sepertinya akan sulit untuk mereka menangkan. Oke, tapi di satu sisi Om, ini memang salah emblem atau gimana nih? Lilia sprint masalahnya. Lilia sprint. Salah emblem, salah spell. Enggak lah. Buat kaburnya kan bisa buat ngejar. Nah berarti memang strategi ya? Memang strateginya buat ngejar, nanti Angry Gloom taruh di depan dan dia akan bisa selamat dengan adanya Black Shoes. Oke, sprint loh. Jarang pulau ngeliatnya. Wow! Will trigger terhadap Raptor maju ke area depan. Vince menyusul dengan adanya Reload Manipulation. Tapi lini belakang dari tim Alter Ego Esports mulai diacak-acak oleh Renvi. Belum ada korban jiwa dan Turtle sebagai saksi peperangan dari kedua tim. Maju ke area depan, recall pun dikeluarkan. Tapi seorang diri Pai menahan semuanya. Dan gebrakan maut lethal counter menghancurkan Pai. Sally Boy tak bisa berbuat banyak. Dia memilih untuk kembali ke area belakang. Geek Fam mendapatkan 1 poin kill atas Pai.
Ini lethal counter menjadi jawaban dari segalanya ya. Untuk Esmeralda sulit banget dihajar, sulit banget dikurangin darahnya, di lethal counterin aja langsung digeprek, langsung menghilang. Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Geek Farm. Burst damage nih jawaban untuk Pai yang punya durability besar. Dan Sally Boy juga nanti kalau sekarang bisa langsung di lethal counter, nggak sempat untuk kabur-kaburan. Karena hero dari Alter Ego Esports kayak mereka juga mencoba untuk mengejar sih. Dari Hayabusa punya timing. Prime time-nya juga ada ya Om? Yes, Hayabusa prime time pasti di mid game early ya. Untuk Hayabusa ada War X sudah untuk Sally Boy dan juga Udil pastinya akan mendapatkan cooldown yang jauh lebih cepat sekarang. Dengan Magic Worship yang dipakai, Vince. Waduh, Vince-nya nggak ada penjagaan kah di area tengah, tapi Rupture mendadak langsung hadir. Setidaknya udah ada damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dari Sally Boy masih bisa pergi dari tersebut dengan Quad Shadow yang dia milikin, berpindah tempat. Sementara masih ada beberapa pergerakan dilakukan oleh pemain dari Alter Ego lainnya. Raptor mulai hadir kembali, Leo Murphy pun harus mundur. Satu area dari Gold Buff sudah mulai dihajar dengan wave minion yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Ya, gerakan dari tim Geek Fam udah cukup baik, mereka nggak memberikan gratis turret satupun terhadap Nino. Dijagain terus tapi The Way of Dragon di area mid lane. Vince flick out kabur dari usaha ganking. Alter Ego Esports 2 member gagal untuk mempick off Vince di area tengah. Wow, Vince-nya dengan satu flicker masih bisa selamat. Masih bisa kabur dari area tersebut. Tapi lagi dan lagi buat teman-teman semua. Diskon 50% untuk tiketnya apabila kalian langsung menggunakan ataupun membeli. Karagadula Splash mau pergi ke arah mana itu satu player tapi lethal counternya. Berbalik ala sudah untuk Udil menghindari dari lethal counter. Tapi malah masuk ke dalam pelukan dua pemain Geek Farm. Yes. Alter Ego berusaha untuk nge-poke ke area tengahnya. Sally Boy dengan adanya dia shadow kill ke area depan. Rupanya banyak sekali member sudah bersiap dan Udil yang ketinggalan. Dia udah nggak bisa kabur lagi dengan Black Shield, udah dikeluarin sprint juga udah. Rupanya itu belum cukup. Nih mau kemana tuh Quad Shadow itu? Oke, Quad Shadow-nya masih bisa selamat, masih bisa pergi dari area tersebut. Hanya memberikan poking damage aja dengan Phantom Shuriken yang dia milikin. Dan sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek oleh Hans. Ada Sally Boy juga di area tersebut. Tapi Way of Dragon mendapatkan ke arah Vince. Vince-nya belum punya flicker lagi tapi masih bisa kabur dari area tersebut. Leo Murphy sedikit lagi. Tondapan memori dia berhasil langsung mendapatkan ke arah Leo Murphy. Sementara di bagian belakang Shadow Kill-nya udah langsung menabrak ke arah 3 player. Ditembakin, hanya ada Vince yang tumbang tapi masih sama-sama kehilangan satu player aja. Yap, kehilangan Vince. Lini belakang dari Geek Fam sudah terbaca oleh Alter Ego. Mereka bisa untuk menghunus langsung ke belakangnya. Bukan pilihan yang bagus tentunya untuk Geek Fam menukarkan Vince untuk Leo Murphy. Yes, mid laner tukar Romer. Itu pastinya suatu kerugian ya untuk Geek Fam. Tapi Nino selalu bisa menjaga posisi juga dari tadi. Ya susah banget sih buat dicari, buat jadiin sasaran. Geek Fam agak sedikit kewalahan untuk menculik lini belakangnya, tapi tidak dengan Alter Ego Esports. Kayak mereka bisa untuk ke area belakang terus-terusan. Dan dengan adanya satu Hayabusa, ini kayaknya udah 2 item ya Om ya? Yes, dan juga gak ada hero yang bisa langsung nabrak sih. Misal seperti Yuzong yang kalau kita lihat. Mereka butuh untuk jalan kaki ke belakang. Dan inilah yang akan merepotkan Geek Fam kalau mereka mau menumbangkan si Nino nanti. Waduh, ini Nino-nya aja dihalangin kayak begini ya. Renfinya seorang diri harus keluar dari area tersebut, dikejar oleh Leo Murphy. Karena di arah yang berbeda, ternyata 4 player berkumpul bersamaan masih bisa ke Renfi kabur dari area tersebut. Tapi setidaknya dia bisa nge-trigger begitu banyak source skill yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Yap, Renfi Purify kabur saja daripada berbahaya di area bottom lane untuk satu ditukarkan dengan satu turret. Terlihat bahwa Geek Fam mereka mencari celah untuk bisa mengimbangi Alter Ego Esports dengan point kill mereka yang lebih banyak. Lalu network juga di atas. Alter Ego Esports mulai untuk melakukan pergerakan dengan ada satu Falling Star Moon mengusir mundur minion yang ada di area top lane-nya. Oke, ini ada satu monster jungle lagi tapi Leo Murphy berhasil kali mendapatkan salah satu player tapi tidak. Belum ada Way of Dragon yang dikeluarkan, hanya ada Jet Kundo aja yang berhasil nabrak ke arah Raptor. Tapi Raptor ingin membalikan keadaan kah? Tidak juga. Tidak, karena sekarang mereka udah bertemu di area River. Ini adalah momen-momen krusial juga dengan adanya Lord yang hadir di game kedua. Ini Lord yang pertama masih bisa untuk diulur-ulur juga sih ya Om. Masih bisa ditarik lah. Kalau untuk Lord yang pertama pastinya akan mengandalkan untuk super minion aja. Beda mungkin dengan Lord yang udah di enhance-nya di level yang kedua nantinya. Karena dia bisa nge-charge untuk Lord level yang kedua. Oke.
Nih, Leo Murphy mau pergi ke arah mana lagi? Sally Boy udah saling bertatap wajah dengan Renki pula yang menggunakan Uranus. Level 12 melawan level 11 tapi di arah yang lain. Painya dihajar habis-habisan oleh Hans. Tapi Hans masih pergi dari area tersebut. Tidak mau melanjutkan. Namun udah ada konsel kali ini. Siapakah yang akan menjadi korbannya Hans? Dengan Cyclone Sweep dia ada di area mid. Bentar untuk Hayabusanya pergi ke bagian atas. Mulai tertangkap basah dengan diri. Tapi Way of Dragon dia connect juga ke arah Finn. Finn masih punya flicker. Dia mundur ke bagian belakang. Tapi ambil offended ya. Langsung digabungkan dengan satu flicker. Hanya saja langsung dibatalkan. Dibablaskan dengan satu lagi Plexus yang dimiliki. Tapi Leo Murphy masih bisa selamat. Malah Hansnya sedikit lagi yang tersisa. Masih bisa pergi dari tersebut. Dan juga Swan udah mulai hadir untuk bisa memberikan balasan. Siapa yang akan menjadi korban malah untuk kali ini. Painya langsung dengan Paris Harmon. Dia lompat ke bagian depan. Sedikit lagi yang tersisa. Dan juga Raptor masih bisa bertahan tapi ditarik. Painya menghilang. Usaha counter inisiasi dari Alter Ego Esports gak bisa membuahkan hasil yang baik, malahan mereka yang harus kehilangan Pai dari Geek Fam. I'm offended Rapture di war tadi aja bisa keluar 2 kali, jadi panjang banget war yang terjadi dan mereka berhasil mendapatkan kemenangan kecil. Di posisi sekarang Geek Fam lagi wangi banget sih dengan network yang mereka dapatkan, semua objektif yang didapatkan juga. Dan sekarang kalau war pun mereka bisa tarik ulurnya manis banget ya Om. Ya, apalagi di sini dengan item yang udah jadi juga tadi Rapture ada Radiant Armor. Efek slow dari Void Crystalnya juga ada dari Vinci dengan Ice Queen One. Nah ini dia nih, Real World Manipulation selalu bisa menahan pergerakan Alter Ego. Waduh, itu ada Cyclone Eye juga ya. Yang masih bisa menyelamatkan diri saja untuk kali ini Leo Murphy-nya langsung terjebak begitu aja. Lethal counter pun langsung dikeluarkan. Hilang sudah di mana sekarang ada Lord yang tepat berada di depan mereka. Tapi Raptor barusan Knife of Vendor-nya nggak kena ke arah siapapun. Mundur ke bagian belakang tapi Sally Boy. Phantom Serikan dikeluarkan. Kuat Shadow pula sempat dia untuk melakukan satu Shadow Kill. Berhasil mendapatkan juga ke arah Raptor-nya. Shadow Kill-nya masih berlanjut. Phantom Serikan dikeluarkan tapi di area berbeda. Ada Brody yang berhasil diamankan tapi shutdown pun berhasil dilakukan. Hayabusa yang menghilang dan Hansnya pun mendapatkan Lord dengan begitu indahnya. Wow, Geek Fam mengamuk kali ini dari bottom lane. Renmi berusaha untuk melawan Put. Pai menghentikannya dan mempanis. Ini pertukarannya banyak banget. Tapi kalau boleh dibahas, Geek Fam mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan Lord yang ada di tangan mereka. Ditambah menangkap Sally Boy dan juga Nino. 2 core yang akhirnya pecah telur mereka tumbang. Ya, jangan lupa juga peran dari Renvi tadi yang mengejar si Udil. Di belakang sana dipisahin aja dengan Uranusnya. Tapi untuk fun fact kita adalah Chow yang selalu menjadi signature hero untuk Leo Murphy semenjak MDL season yang kelima. Dan juga season-season sebelumnya. Iya. Ya, masih dengan 100% dan ini menjadi ajang pembuktian juga untuk mempertahankan 100% win rate tersebut. Mempertahankan 100% ya. 100%. Oke, 5 kali di pick 100%, 5 kali di pick menang mulu. Susah loh itu. Iya. Serius. Susah banget dan ini dia item-itemnya Om Wawa. Yes, dari itemnya juga Renvi udah sangat tanky banget sih dengan Dominance, Ice, Enchanted dan juga dengan Anglia Oracle. Dia akan bisa head to head berhadapan dengan Pai. Tapi Oracle yang dimiliki oleh Renvi juga ya semisal akan memberikan makanan shield bagi Pai dengan Esmeralda. Oke, tapi Hans udah mulai terkena efek dari Shadow Kill. Hanya saja ada damage yang cukup terbagi di dalam tubuhnya itu sendiri. Tapi Raptor harus mundur. Ada combo damage antara Angry Gloom dan juga Quick Draw yang dikeluarkan juga oleh Clean. Sementara dari Lordnya sesaat lagi mungkin akan bisa dihilangkan oleh pemain dari Alter Ego. Ya, berusaha untuk melawan defense di area atas lagi. Sally Boy, The Miracle Boy melawan 2 member dari tim Geek Fam. Tak bisa untuk kabur lagi. Dan bahkan disambut oleh 3 member lainnya dari tim Geek Fam. Berotasi dari area atas ke area tengah. Dan Sally Boy pun tumbang. Ada sedikit problem tapi nggak apa-apa, kita akan menunggu dan ingin kedua tim beradu secara optimal tanpa ada kendala satupun. Yes, dan tampak semakin late game juga. Sally Boy ini agak susah untuk bisa menabrak langsung masuk. Karena dengan kehadiran dari Ruby juga. Yang cukup annoying pastinya. Don't run. I'm offended. Yang berulang kali menangkap untuk hero-hero yang bermain di sisi belakang. Ya. Sejauh ini kalau kita lihat ya seperti biasa dengan win probability-nya. Nah, Kayaknya Geek masih cukup tinggi nih untuk di game yang kedua ini Om ya. betul. Mereka punya eksekusi yang bagus sih. Apalagi dengan Balmond sebagai jungler. Yang tadinya hero-hero yang tebel-tebel yang mungkin ini bakal susah nih untuk bisa dikembangkan. Dengan kehadiran Balmond. Little counter. Iya. Gills. Itu sekali geprek juga. Hilang Esmeralda-nya. Ya, Esmeralda yang seharusnya bisa jadi frontliner, buying time, kasih damage juga, nahan semuanya. Ngacak-ngacak juga, ternyata nggak bisa Om. Kita kan ngeliat kayak biasanya Esmeralda tuh di depan, wow.
Nari-nari, tapi sedikit sekarat aja, dia bisa hilang. Ya, apalagi kalau lagi dekat juga ada cycle shoot kan. Muter. Muter. Damage-nya tambah kena 1, 2, 3, 4 kan berkala kan tambah gede tuh damage-nya. Udah gede di sana, ada yang ngejar, masih ada little counter yang simpen. Oke, tapi dari Cyclone Sweep sendiri Om, connect ke War X. Connect sih. Connect ya. Nambah dari lagi. Stack 8. Stack 8. Damage. Jadi jangan berperang di dekat minion ya. Ya, satu itu Balmond, belum lagi ada Brody-nya. Iya. Ini nih, Brody-nya dengan Tone of Memory juga. Balmona pun tadi bawa dominan ice kan. Satu area dia trigger dengan Cyclone Sweep-nya, kena ke arah beberapa orang ya udah. Efek dari Dominya bakal jalan dan ini akan menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk teman-teman yang lain. Wow, pick-pickan yang sangat menarik dari tema Geekfam membuat mereka terlihat sangat kuat dan dominan di game yang kedua. Terus menerus menggulung, Alter Ego Esports mempres mereka sampai ke dalam base-nya karena tier 1, tier 2 ini dari turret sudah hilang tersisa inhibitor saja. Wah. Innernya udah habis semua loh nih Alter Ego Esports. Mereka harus kenalin Nino ya, karena di sini Nino butuh banget untuk melakukan buy Trap Thunder Belt dan juga Endless Battle. Butuh true damage. Ada Uranus, ada juga Balmond. Jadi mau gak mau kalau itu untuk numbangin cepat dari dua hero itu. Nih Leo Murphy sendiri KDA-nya 032. 032 adalah hal yang mungkin agak cukup sulit ya. Ini melambangkan bagaimana cukup sulitnya dia untuk masuk ke dalam area pertahanan milik Geekfam. Di saat dia ingin mencoba, tapi yang keluar hanya tinggal notifikasi namanya aja di atas. Iya. Iya, tapi dari segi damage delta tadi 3 orang dari Alter Ego ada di atas sana. Tapi untuk damage tekannya Uranus di sini yang cukup memimpin ya. Renvi yang memang sangat mengganggu sekali. Dia cutting minionnya di top, dia ngebaying time, dia misahin warnya biar gak nyaman banget untuk si Udil ataupun untuk Nino mendekat ke teman-teman yang lain. Oke. Nah ini dia kesempatan yang sangat-sangat baik untuk Geek ya. Apabila mereka ingin mendapatkan juga ke arah Lord yang memang sudah masuk ke menit yang 14 ini. Cuman Pai langsung menampakkan wujudnya. Berarti ada informasi yang didapatkan. Ada Hans dengan Cyclone Sweep yang dimiliki mencoba untuk memutar dan juga mengusir pergerakan dari Pai. Tapi Pai bisa lompat dengan paling Star Moon-nya kapanpun dia mau. Yes, dan teman-teman lain sudah langsung menjawab itu semua di luar yang dibuka, tapi mampu dan Lord berhasil didapatkan oleh Alter Ego Esports dengan Pai yang berada di area depan, sementara di area belakang Hans yang berusaha untuk mengejar Nino. Nino tumbang, tapi itu begitu bukan dengan Hans pertukaran terus menerus terjadi. Rapture dengan adanya immortality yang dia miliki masih bisa bertahan untuk kembali, tapi Renmi di sisi lain di Sally Boy jatuh ke tangan Sally Boy di area tengah. Alter Ego tiba-tiba saja mendapatkan banyak sekali keunggulan. Satu immortality dari Rapture akan dihilangkan karena Sally Boy sudah hadir. Satu wali Star Moon dikeluarkan lagi. Swan sebagai satu player tersisa pun juga tumbang. Rapture terakhir dan wipe out Alter Ego. Mereka akan comeback langsung masuk area tengah. What? Apa ini? Only one moment. Alter Ego. What? Yes, mereka menyapu pemain Geekfam tadi. Karena positioningnya dari Lord adalah waktu dia udah hampir hilang, hampir retreat juga siap dari Hans. Dia dijauhkan dengan Way of the Dragon keluar sana, keluar dari Lord Pit. Keluar. Esmeralda-nya dapetin Lordnya. Dari pertukarannya juga nggak berimbang kan, karena Nino ditukar dengan jungler. Wow. Oh, good game, well played. Untuk tim Geekfam nyaris saja mereka mendapatkan game yang kedua. Kita ngeliat kayak percentage win rate-nya udah 75% sih tadi. Yes. Tinggal ditutup dengan manis, tapi apa daya. Semangat.